Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Kerajaan Islam di Indonesia mulai tumbuh pada sekitar abad ke-13. Meski kerajaan Islam berdiri beberapa abad yang lalu, banyak peninggalannya yang masih bertahan hingga kini. Peninggalan-peninggalan kerajaan Islam umumnya berupa masjid, keraton, makam Islam, seni kaligrafi, dan koin emas. Berikut ini 10 peninggalan yang bercorak Islam dari era kerajaan di Nusantara. 1. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang menjadi simbol agama, budaya, dan perjuangan masyarakat Aceh. Masjid ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan saksi kejayaan kerajaan Aceh, tetapi juga pernah dijadikan markas pertahanan dari serangan para penjajah. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada tahun 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh periode 1607 sampai 1636 Masehi. Masjid peninggalan kerajaan Islam yang sempat dibakar Belanda ini dapat selamat ketika diterjang dahsyatnya tsunami 2004. Yang kedua, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun oleh Raden Patah, raja pertama dari Kesultanan Demak pada akhir abad ke-15. Masjid yang pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di dalam kompleks bangunannya terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk makam Raden Patah dan para abdinya. Yang ketiga, Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman merupakan masjid milik Kesultanan Yogyakarta yang menjadi simbol harmonisasi kebudayaan Jawa dan agama Islam. Lokasi masjid ini berada di Kampung Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, atau tepatnya berada di sisi barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Masjid Gede Kauman adalah peninggalan kerajaan Mataram Islam yang dibangun pada tahun 1773 Masehi oleh Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Keempat, Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan kerajaan Banten yang berdiri di wilayah Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Masjid peninggalan kerajaan Islam Banten dibangun pada abad ke-16, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Masjid Agung Banten menjadi salah satu bukti kejayaan kota pelabuhan Banten yang masih berdiri hingga saat ini. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi oleh para peziarah dan wisatawan yang beribadah maupun menikmati keunikan arsitekturnya yang merupakan bentuk akulturasi budaya Hindu Jawa, Cina, dan Eropa. 5. Masjid Tua Palopo. Masjid Tua Palopo merupakan tempat bersejarah Islam di Indonesia yang terletak di Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara, Palopo, Sulawesi Selatan. Melansir laman Kemdikbud, Masjid Tua Palopo didirikan pada tahun 1604 Masehi oleh Raja Luwu yang bergelar Payung Luwu 15, Lapatiware Daeng Parabu. Setelah masuk Islam, raja ini bergelar Sultan Muhammad Madaruddin. Raja mempercayakan arsitektur Masjid Tua Palopo kepada Pong Mante yang berasal dari Tanah Toraja. Keenam, Masjid Pusaka Selaparang. Masjid Pusaka Selaparang merupakan peninggalan kerajaan Selaparang di Lombok. Secara administratif, masjid ini terletak di Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Ketujuh, Masjid Sultan Suryansyah. Melansir laman Kemenparekraf,
Masjid Sultan Suryansyah atau Masjid Kuin merupakan masjid tertua di Kalimantan. Masjid bersejarah di kota Banjarmasin ini didirikan pada tahun 1526 hingga 1550 oleh Sultan Suryansyah, Raja pertama Kesultanan Banjar. Masjid ini dibangun di pinggir Sungai Kuin yang bentuk arsitekturnya khas tradisional Banjar, dengan konstruksi panggung serta atap yang berbentuk tumpang. Kedelapan, Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan merupakan peninggalan Kerajaan Cirebon yang berdiri di Kelurahan Kasepuhan, Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat. Keraton Kasepuhan terdiri dari dua kompleks bangunan, yaitu Dalem Agung Pakungwati yang didirikan pada 1430 Masehi oleh Pangeran Cakrabuana, dan kompleks Keraton Pakungwati yang didirikan Pangeran Mas Zainul Arifin pada tahun 1529. Selain megah, keraton ini memiliki museum benda-benda kuno yang cukup lengkap. Salah satu koleksinya yang terkenal adalah kereta Singa Barong, kereta kencana Sunan Gunung Jati yang hanya dikeluarkan setiap 1 Syawal untuk dimandikan. Kesembilan, Makam Sultan Malik Al-Saleh. Salah satu jejak kerajaan Islam pertama di Nusantara serta peninggalannya dapat ditemukan di Desa Beringin, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Makam Sultan Malik Al-Saleh merupakan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang diakui secara umum sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Makam peninggalan kerajaan Islam ini adalah milik Sultan Malik Al-Saleh atau Merah Silu, pendiri sekaligus Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai. Ke-10, Istana Kesultanan Ternate. Istana Kesultanan Ternate dibangun pada tahun 1813 Masehi oleh Sultan Muhammad Ali yang memerintah kerajaan Islam Ternate periode 1807 sampai 1821 Masehi. Sejak didirikan, istana ini menjadi kediaman para Sultan Ternate beserta keluarganya. Kini, Istana Kesultanan Ternate menjadi aset budaya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate. Demikian 10 peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk sahabat muslim semuanya dan bisa menambah hasanah keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.